Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahlis sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku, mahasiswa Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, para santri dan santriwati mahasiswa, semoga selalu dalam lindungan Allah. Mari kita melanjutkan kajian kita tentang fi fadilatil ilmi, kemuliaan dari ilmu, yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dalam menuntut ilmu pada kesempatan ini menjadi jalan kita untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Asy'adatud darain, kebahagiaan dua tempat, kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap umat Islam yang memperjuangkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling tinggi ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita memulai membaca kitab ini seraya membuka dengan cara kita bertawassul kepada Rasulullah, kepada para tabi'in, kepada para sahabat yang mulia, kepada para tabi'in, serta kepada para ulama, kepada para waliullah. Semoga apa yang tawassul kita kepada mereka semua menjadi petunjuk, menjadi pembimbing, menjadi robito kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa dan selamat dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ahli baiti wa jamil arwahil anbiya minal anbiya wal mursalin wa ala wa suhada wa salihin wal ulama'il musannifin wal malaikatil muqarribin khususan ila sultanil awliya sayyidina Syabdul Qadir Al-Jailani wa jami'il arwahi masyayikhina Silatul Qadiriyah wa Nasabandiyah khususan ila Syekh Haji Muhammad Saleh wa Syekh Sahabuddin wa Syekh Mustafa wa Syekh Abdul Rashid, anallah yaghfir lahum yulid darajatahum jannatin wa nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anbi'uni bi asma'i haula'i. Maka tunjukkanlah bi asma'i, nama-nama itu, bi asma'i haula'i, seluruh nama-nama itu. Ya, ini kalimat Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam dan malaikat beradu pendapat atau saling berhujjah, sehingga malaikat ini terlihat kalah ilmu dari para malaikat, kalah ilmu dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi terlihat para malaikat ini kalah ilmu dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah mengatakan qala anbi'uni bi asma'i haula'i. Tabkitun lahum wa tanbihu ala ajsihim. Jadi penjelasan anggota Imam Qadi Al-Baidawi, tabkitun lahum itu merupakan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala lahum kepada mereka para malaikat, wa tanbihu ala ajsihim, dan peringatan dari Allah ala ajsihim
atas kelemahan mereka. Kelemahan para malaikat itu amri khilafati, dalam persoalan mengurus persoalan kepemimpinan dan mengurus persoalan di dunia ini. Fa inna tasrifa wa tadbira fil mawjudati, karena sesungguhnya pemeliharaan wa tadbira, pemeliharaan, kepengurusan dan pemeliharaan, yang dimaksud adalah kepengurusan dan pemeliharaan alam semesta ini, fil mawjudati, itu berada di dalam, menjadi bagian yang include atau yang inherent di dalam wujud al-mawjudat, segala sesuatu yang wujud ini atau kosmos ini, alam semesta ini. Wa ikamatil mu'dilati, dan di dalam perjuangan atau tugas-tugas al-mu'dilati, orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Jadi malaikat ini diperlihatkan kepada Allah karena mereka terlalu banyak bertanya terhadap ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah, terlalu banyak pertanyaan, sehingga Allah memberi anugerah yang sangat luar biasa kepada Nabi Adam dan kita semua ini berupa al-ilmu daruriyah tadi itu, sebagai suatu hal yang mengangkat derajat kita meskipun kita diciptakan dari perut bumi itu tadi, dari unsur-unsur yang gelap di dalam perut bumi itu secara tubuh, tetapi secara substansial atau unsur-unsur yang hakiki pada diri kita itu Allah memberinya dalam wujud ilmu daruri, sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat, kamu sebenarnya tidak usah banyak tahu, karena sesungguhnya pengurusan aturan-aturan di dalam alam semesta ini, di dalam bumi ini, itu sudah ada yang saya buat dalam bentuk ikamatul mu'dilati, dalam bentuk nilai-nilai perjuangan keadilan, qabla tahqiqil ma'rifatu, sebelum dicapainya kebijakan-kebijakan, pengetahuan-pengetahuan yang bijak. Jadi pengetahuan yang bijak itu akan tidak bisa dicapai tanpa ada perjuangan untuk mencapai keadilan. Itu yang harus penting kita ingat baik-baik. Jangan berharap adanya kebijakan, adanya kebijaksanaan, adanya pengetahuan yang bijaksana di tengah keadilan masyarakat itu tidak tercapai. Tidak mungkin ada pengetahuan yang adil. Tidak mungkin ada nilai-nilai yang adil yang tercapai. Tidak mungkin ada kebijaksanaan, nilai-nilai itu muncul kalau keadilan di masyarakat itu tidak tercapai. Dan jangan berharap kesejahteraan di masyarakat itu akan tercapai kalau keadilan itu tidak muncul. Begitupun sebaliknya. Tidak akan bisa dicapai, tidak akan muncul kesejahteraan tanpa keadilan, dan tidak ada kesejahteraan yang menentang arus keadilan. Seperti itu. Jadi mesti harus adil dan makmur. Katanya Guru Tak Gus Dur radhiyallahu an, adil saja itu komunis, kalau makmur saja itu kapitalis. Jadi harus dua-duanya, adil dan makmur itu supaya bisa mencapai yang namanya sejahtera. Karena itu memang sudah diciptakan oleh Allah hal-hal seperti itu wal wuqufi ala maratibil isti'dadi, dan ketentuan-ketentuan yang tetap ala maratibil isti'dadati, dalam sistematika, dalam mekanisme, dalam bentuk mekanisme atau tatanan isti'dadati yang sudah dipersiapkan, yang senantiasa bersiap sedia. Apa maksudnya? Mekanisme kosmos maksudnya. Jadi mekanisme kosmos yang sudah dibentuk oleh Allah ini itu tidak akan bisa dimanipulasi oleh manusia seperti apapun. Jadi malaikat bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah kamu mau ciptakan makhluk seperti ini padahal nanti akan melakukan kerusakan? Allah menjawabnya bahwa sesungguhnya inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu dari apa yang engkau ketahui. Kenapa? Karena sebelum manusia itu bagaimanapun mau merusak alam semesta itu akan sulit.
Tidak akan bisa. Karena sudah ada aturan-aturan yang sudah teratur, mekanisme-mekanisme kosmos yang sudah siap sedia sebelum mereka ini diturunkan. Seperti bagaimana hujan diturunkan, seperti bagaimana kemarau terjadi, seperti bagaimana hutan itu dirimbunkan, bagaimana gunung ditinggikan, ya, bagaimana bumi dihamparkan. Jadi ketika manusia melakukan tindakan-tindakan yang manipulatif terhadap manipulatif dan eksploitatif terhadap alam itu, maka tunggu saja kehancuran pada diri mereka sendiri. Nah, kira-kira maksudnya begitu. Sehingga saya jadi terbersit ya setelah membaca kitab ini. Saya agak bertanya-tanya, jangan-jangan musibah dalam bentuk virus corona ini karena manusia berusaha mencoba melampaui maratibul isti'dad itu tadi ya. Unsur-unsur yang sudah kokoh yang dipersiapkan oleh Allah, bagaimana alam ini menjaga dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia ingin merusak itu berbalik merusak manusia itu sendiri. Karena seperti halnya kita, apabila terlalu sering diganggu, ya kita melawan juga. Nah, kayaknya alam ini seperti itu. Karena sudah terlalu lama diganggu oleh manusia, terlalu lama diganggu oleh kepentingan-kepentingan eksploitatif yang ada pada sifat-sifat konsumtif pada diri manusia itu, sehingga alam itu melindungi dirinya sendiri. Maka muncullah corona itu. Ya, ternyata manusia sangat kelimpungan ya. Wa qadrul huquqi muhalun ya. Wa qadril huquqi muhalun ya. Dan harga-harga, atau kita maknani pangkat atau nilai-nilai ya, dimaknai nilai ya. Wa qadrul huquqi, dan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, muhalun ya, nilai-nilai kebenaran muhalun, yang tidak mungkin bisa tercapai ya. Di bumi ini tidak mungkin kita mencapai keadilan yang hakiki, karena keadilan yang hakiki itu ada di akhirat kelak. Ya, artinya kita melihat setiap hari orang yang korupsi tapi baik-baik saja. Kita melihat setiap hari orang melakukan kejahatan tapi baik-baik saja. Ya. Boleh saja dia bebas dari hukum yang ada di dunia. Ya, karena memang Allah bilang bahwa oke lah, mereka bisa memanipulasi itu di bumi ini. Karena memang di dunia ini memang aturannya qadar ya, atau nilai atau pangkat dari kebenaran itu memang sulit untuk dicapai. Bahkan tidak bisa kita mencapai kebenaran yang keadilan yang sesungguhnya yang ada di bumi ini. Kita hanya akan memperjuangkannya agar kita tetap menjadi orang-orang baik dan adil. Tapi untuk mencari keadilan yang hakiki di dunia ini itu mustahil, karena keadilannya sesungguhnya itu yang benar, yang sungguh benar dan abadi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bitaklif, dan semua ini bukanlah beban. Ya. Liyakuna min babit taklifi bil muhal. Ya. Sehingga menjadikan sebagian dari kategori-kategori beban itu bil muhal, menjadi sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak bisa tercapai. Ini bukan taklif bagi Allah, beban bagi Allah. Karena kalau dia taklif itu akan menjadikan sesuatu yang mustahil bagi diri Allah. Ya. Semua itu bukan beban bagi dia. Ya. Karena itu adalah urusan Allah semua, sehingga wahai malaikat, kamu jangan terlalu banyak bertanya. Jangan terlalu banyak jauh mempersoalkan itu. Karena ketika saya adu dengan para malaikat dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, toh kamu juga tidak mampu mengalahkan ilmunya. Ini adalah hikmah yang diajarkan kepada kita, bahwa orang yang berilmu, yang mengetahui sesuatu itu, jangan gampang memandang enteng orang-orang. Ya, kalau Anda sudah punya ilmu, Anda merasa sudah mengetahui sesuatu, Anda banyak belajar, jangan sekali-kali gampang meremehkan orang atau meremehkan apapun. Karena kenapa? Malaikat saja ketika berusaha meremehkan Adam alaihissalam itu just karena dia adalah tercipta dari tanah,
Ya. Bahkan diprediksi oleh malaikat akan melakukan kerusakan, lalu malaikat mengukur dirinya sendiri dengan tasbih, tahmid, ya, tahlil yang dia ucapkan sehari-hari setiap hari, ya. Itu Allah itu tidak suka. Bahkan Allah menunjukkan malaikat itu di hadapan Adam menjadi ampun-ampun, ya, kepada Adam alaihissalam. Ya. In kuntum shadiqin, apabila memang kuntum, ya. In kuntum, apabila engkau semua ini para malaikat as-shadiqin adalah orang-orang yang benar atau orang-orang yang pantas. Ya, maksudnya fi za'mikum annakum ahaqqa bil khilafati. Di dalam dalil-dalilmu, ya, annakum bahwasanya engkau wahai para malaikat ahaqqa bil khilafati, kalau lebih pantas untuk menjadi pengurus alam semesta ini, li'ismatikum dengan kemampuanmu untuk menjaganya. Jadi kalau memang kamu orang yang benar di dalam berdasarkan dalilmu, karena kamu lebih banyak bertasbih kepada saya, karena kamu lebih banyak memuliakan saya, beribu-ribu tahun melakukan itu, lalu kamu merasa punya kemampuan untuk melindungi alam ini, ya, liismatikum dengan kemampuan kamu menjaganya, ya, sudah silahkan. Coba lakukan dengan kemampuanmu yang seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana? Kita ditunjukkan tidak mampu, kita sudah berdebat tapi kalah dalam berdebat ilmu, terus kita disuruh ngurus sesuatu yang kita kalah di situ, bagaimana itu? Nah, ini merupakan bentuk peringatan keras bagi Allah kepada para malaikat. Tapi apa yang terjadi? Malaikat justru berkata, qalu subhanaka. Mereka para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu lana kepada kami, pada diri kami, illa kecuali ma allamtana, ma ilmu allamtana yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi malaikat menunjukkan sifat ketawaduannya sehingga dia bersimpu di hadapan Allah bahwa ya Allah maafkan kami, tidak ada ilmu, ya, pada kami ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang sangat penting untuk selalu kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini supaya apa? Supaya hati kita menjadi hati yang tidak keras. Jadi kita yang suka menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang berikhtiar menuntut ilmu agama. Apalagi kita yang berprofesi sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru agama, ya, sebagai guru agama yang mengerti agama, harus penting memperbanyak kalimat ini, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iktirafu bil ijsi wal qusuri. Ini merupakan iktiraf, ya, bentuk perendahan diri dari malaikat ini bil ijsi, ya, dari ketidakmampuannya, dari kelemahannya, wal qusuri, dan kekurangannya, wa isy'ari, dan ini merupakan cara malaikat itu memberitahukan kepada kita, kepada Allah bahwa dia tidak mampu, ya. Itu kalimat yang menunjukkan ketidakmampuan, ya, yang memberitahukan bahwa dia tidak punya ilmu. Bi anna su'alahum kana istifsaron. Kenapa? Karena persoalan dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu, para malaikat itu, kana istifsaron, membuat mereka menjadi orang-orang yang dimintai tafsir terhadap apa yang diciptakan oleh Allah ini. Ya. Jadi karena dia bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tiba-tiba Allah bertanya, coba jelaskan itu apa yang kau maksud. Nah, seperti itu. Bagaimana maksudmu itu? Coba kau berhadapan sama Adam dulu, saya mau lihat. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kehebatanmu malaikat?
Kenapa? Karena malaikat ketika berkata ataj'alu fiha, apakah engkau akan melakukan, akan menciptakan di dalam bumi ini may yufsidu fiha, kelompok orang-orang yang suka melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak, sementara kami ini senantiasa bertasbih memuliakan engkau. Nah, coba. Malaikat menunjukkan pengetahuannya yang daruri. Pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, pengetahuan ma'rifatnya dalam dirinya, bahwa dia bisa mengetahui perencanaan Allah di Lauhil Mahfuz. Bayangkan itu ya, ilmunya malaikat. Dia menunjukkan kepada Allah seperti itu, sehingga Allah itu merasa, wah, ini baru begini saja. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu Allah memberi ilmu itu kepada Nabi Adam alaihissalam, dan diadab mengadu, ternyata tidak ada apa-apanya ilmu itu yang dimiliki oleh malaikat. Walam yakun i'tiradan, sementara mereka tidak mampu menunjukkan makna-makna dari apa yang dia tanyakan itu tadi. Ya. Wa annahu qad bana lahum ma khafa alaihim, sehingga sungguh telah nampak lahum kepada mereka ma khafa alaihim, apa yang tersembunyi selama ini dari mereka. Ya, apa itu? Min fadlil insani wal hikmati fi khalqihi, dari kemuliaan manusia dan hikmah penciptaan manusia itu, manusia itu, wa idhadan li syukri nikmatihi, sehingga nampaklah mereka para malaikat itu menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmatihi, nikmat yang datang dari Allah itu. Ya, nikmatihi. Maksudnya nikmat, mensyukuri nikmatihi, nikmat dari proses penciptaan manusia tadi itu. Ya, di dalamnya ada ilmu-ilmu. Ya, itu hanya domirnya merujuk ke situ ya, kira-kira begitu. Bima arafahum wa kasyafa lahum. Maaf, disyukuri nikmatihi bima urifahum wa kushifa lahum, dari apa urifahum yang diajarkan, yang diberitahukan kepada mereka, wa kushifa lahum, dan dengan apa yang diberitahukan kepada mereka, wa kushifa lahum, dan yang disingkapkan dari mereka pada mereka, ma'i taqala alaihim, apa yang selama ini menghalangi mereka, alaihim, wa mura'atul li adabi bitafwidil ilmi kullihi ilaihi, wa mura'atul li adabi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menunjukkan kehormatan mereka dalam bentuk adab. Ketawaduan mereka itu menjadikan dalam adab mereka, menjadikan ketawaduan di dalam adab mereka, menjadikan mereka orang-orang yang terhormat ya. Lalu malaikat ini menjadi terhormat di adabin, dengan adabnya itu, bitafwidil ilmi, dengan mempercayakan seluruhnya ya. Tafwid, tafwid itu istilah dalam ilmu kalam ya, khususnya itu mazhab dari Imam Malik radhiyallahu an. Dalam konsep tauhid itu mentakfid, menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya makna-makna terhadap ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat sifat ya. Jadi malaikat ini akhirnya mentafwidkan dirinya, memasrahkan sepenuhnya ya, mempercayakan sepenuhnya an ilmi, bitafwidil ilmi, dengan cara memasrahkan sepenuhnya pada ilmu, kullihi, secara keseluruhan, ilaihi, yang bersumber dari apa? Ilaihi, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi ketika malaikat itu sudah ditanyakan apa dan seterusnya ya. Ya. Berbagai macam hal itu tadi ya. Jadi dia lebih mempercayakan pada ilmu kullihi ilaihi ya, yang bersumber dari debat-debat dan persoalan-persoalan, soal-soal yang diperdebatkan tadi itu ya, soal-soal yang dipertanyakan oleh Allah itu tadi kepada para malaikat itu ya. Innaka antal alimul
alimul hakimu, sesungguhnya engkau, anta wahai Allah, alimul hakimu, ya, maha mengetahui dan maha bijaksana. Alimu di sini bermakna alladzi la yakhfa alaihi khafiyatun, ya. Alladzi la yakhfa alaihi khafiyatan, ya. Jadi yaitu tidak ada sesuatu lah yang tersembunyi alaihi kepada Allah itu khafiyatan, pengetahuan yang tersembunyi dari jenis apapun. Ya. Jadi tidak ada apapun yang tersembunyi dari Allah karena Dia maha berilmu. Semua yang ada dalam diri kita, bahkan yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita, Allah itu tahu. Ya. Hakimun, dan Allah itu maha bijaksana. Al-Mahkumu, ya, Al-Mahkumu. Ya. Al-Muhkimu lil mubda'atihi. Ya, Allah itu sangat menjadi seorang hakim. Ya. Dia hakim, dia orang yang memberi hukum menciptakan hukum kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya. Alladzi la yaf'alu illa ma fihi. Di mana tidak ada makhluk-makhluk itu di muka bumi ini tidak akan mungkin bisa bergerak, la yaf'alu, tidak akan mungkin bergerak, illa ma fihi, kecuali hukum-hukum, ya. Kecuali hukum fihi yang ditetapkan pada diri mereka, kepada ciptaan-ciptaannya itu, kepada hamba-hambanya itu, kepada makhluk-makhluk ciptaannya ini, ya. Hikmatun balighatun, sebagai hikmah yang nyata, yang nampak nyata di hadapan mereka. Nah, jadi tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kalau itu tidak dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dalam ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, bahkan plankton yang terkecil itu bergerak karena hukum. Karena Allah sebagai penggerak dari hukum itu, ya, seperti itu. Ya. Ini dalam tafsir yang ditafsirkan oleh Ananggurta Qadi Al-Baidawi, sehingga kita sebagai penuntut ilmu penting memuliakan ilmu dan penting mempelajari ilmu itu dengan baik, mencari ilmu agama ini dengan baik, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, adalah berkah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Rumiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna anjakum yaumal qiyamati, sesungguhnya yang berbahagia di antara kamu semua, yaumal qiyamati, di hari kiamat, min ahwaliha, dari teror, ya, ahwaliha, kembali kepada hari kiamat, dari teror yang disebar oleh hari kiamat itu. Wah, itu hari kiamat itu sangat menakutkan, ya. Kalau Anda baca dalam kitab-kitab, dalam buku-buku menjelaskan hari kiamat itu mengerikan sekali, ya. Wa muwataniha, dan kengerian yang ditebar oleh bangsa-bangsa atau teman-teman dari hari kiamat itu. Ya, bangsa-bangsa atau teman-teman dari hari kiamat ini, ya, tentunya malaikat yang bertugas untuk menghancurkan seluruh dari alam semesta ini, ya. Dari kengerian itu, aksarukum alayya sholata, adalah diantara kamu yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Maka sholawat itu adalah ilmu. Karena itu perbanyak untuk bersalawat, agar supaya kita tercurahkan ilmu yang melimpah, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Ya, kalau doa itu ada peluangnya tidak dikabulkan atau ditolak, tapi sholawat itu sudah pasti diterima. Bagaimana nanti hasil penerimaan Allah itu pasrahkan kepada Allah saja. Ya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berikhtiar dengan
memperbanyak salawat. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi." Barang siapa yang menjalani, yang menempuh tariqan, satu jalan ilal ilmi, menuju kepada ilmu, salakallahu bihi tariqan, maka Allah sungguh akan memperjalankannya bihi dengan ilmu itu. Ya. Maka Allah sungguh akan memperjalankan bihi man, orang itu yang berjalan di jalan ilmu tadi itu, tariqan, kepada jalan ilal jannata, kepada jalan menuju surga. Wa innal alimah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, para anak guru, para kiai, ya, yustaghfaru lahu, senantiasa diminta ampunkan lahu kepadanya, al-alim ini tadi, man fis samawati, semua yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua penghuni yang ada di bumi, hatta hitani fil bahri, sampai seluruh penduduk atau ikan-ikan yang ada di laut. Jadi hitani itu juga bisa bermakna paus, ya. Ya. Hatta hitani fil bahri. Jadi hatta ini bisa huruf jer, bisa juga berposisi sebagai zarof, ya. Tergantung dari teorinya dari ulama mana. Innal ulama warasatul anbiya'i, karena sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya'i, adalah para pewaris anbiya, para nabi. Jadi seorang ulama itu bukan hanya mewarisi ilmu dari Rasulullah saja, tapi seluruh nabi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, mereka pewarisnya. Makanya jangan heran kalau kemudian ada ilmu-ilmu yang dilacak itu tidak ditemukan di zaman Rasulullah. Tetapi para ulama bisa mempertanggungjawabkan bahwa ilmu itu datang dari Nabi Sulaiman. Ilmu itu datang dari Nabi Musa alaihissalam. Ilmu itu datang dari Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ilmu datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu datang dari Nabi Syeds. Kenapa? Karena para ulama kita ini luar biasa, ya. Bayangkan Imam Syafi'i itu umurnya cuma 52 tahun. Tapi beliau bisa menciptakan suatu manhaj, suatu metodologi, suatu maslak, ya, yang bisa diikuti oleh manusia, umat kita, umat Islam sampai hari ini, dalam bentuk ilmu usul fikih itu. Kalau nggak ada itu, bagaimana cara kita beragama di akhir zaman, sampai di akhir zaman? Ya, karena itu seorang ulama itu derajatnya sangat tinggi. Sehingga kita pengikut akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab, wajib dan mutlak menghormati para ulama, bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jangan sampai kita seperti malaikat tadi, memandang enteng Adam alaihissalam karena kita diciptakan dari tanah, sehingga ketika didebat oleh Adam ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga malaikat, alhamdulillah, malaikat menunjukkan ketawaduannya dan bersujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, yang tidak bersujud ternyata cuma iblis laknatullahi alaih. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang didebat lalu dia marah malahan karena tidak mampu mempertahankan pertanggungjawaban ilmunya, malah marah. Nah, itu mirip-mirip iblis itu, ya, seperti itu. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti itu. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.